Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi di channel saya, Hoki Surono. Video kali ini akan menerangkan bagaimana caranya membengkokkan kayu untuk set pada gitar akustik. Kita saksikan video selengkapnya, tapi sebelum kita menyaksikan video selengkapnya, ada baiknya mohon subscribe, dukungan Anda, dan like-nya. Terima kasih. Kita saksikan video selengkapnya. Baik, sebelum saya mulai cara membengkokkan kayunya, akan saya praktekkan. Ini saya beritahukan dulu alat-alat yang kita butuhkan, ya. Yang pertama harus ada ini nih. Ini jadi alat untuk yang ngepresnya. Ini adalah alat untuk pengepresannya ini. Jadi nanti papan yang sudah kita siapkan buat set, nanti kita press di sini dengan cara dipanaskan. Untuk alat pemanasnya saya memakai ini, namanya sentir kalau bahasa Jawanya ya, atau tintir ya. Ini saya kasih minyak. Ini jadi kan ini buat pengapiannya. Terus ada lagi ini adalah pressnya. Nanti apabila udah dibengkokkan, kita press pakai ini. Terus ada lagi ini cetakannya. Cetakannya ini yang paling penting ya, ini buat mal untuk ngepresnya. Jadi ini adalah cetakan sebuah gitar akustik. Kebetulan ini gitar tipe klasik ya, gitar klasik yang pakai senar nilon. Baiklah, kita lanjutkan ya. Kan gitarnya, kalau untuk cetakan gitarnya bisa kita buka separuh ya, kita pakai setengah aja supaya gampang nanti dalam pengepresannya. Nah, ini jadi cetakan bisa kita buka. Bisa kita buka. Saya coba buka ya, ini buka separuh jadi nanti lebih gampang dalam ngepresnya. Nah, begini teman-teman. Itu lagi kita lepas. Nah, begini teman-teman. Jadi kita gunakan setengah saja nih nanti. Dalam ngepresnya kita gunakan setengah ini aja. Baiklah teman, kita coba mulai ya. Kita nyalakan dulu ini tintir. Nah, ini kita masukkan ke lubang pipa, jadi supaya dia panas pipanya. Nah, untuk biar stabil ini harus kita tutup ya. Kita tutup pakai apa aja lah, kayu, supaya dia apinya tetap stabil hingga panasnya tetap stabil. Nah, gini teman-teman. Nah, untuk mengetahui dia panas apa belumnya, kita bisa gunakan air. Kita semprotin juga bisa, atau kita ciprat pakai tangan juga bisa. Ya, kalau udah bunyi biasanya dia ini belum panas ya teman-teman ya. Ini kalau udah panas biasanya dia langsung bunyi ces gitu. Nah, itu baru bisa kita mulai membengkokkannya. Ini belum panas ya teman-teman. Kita tunggu sebentar lagi. Belum. Nah, sambil kita menunggu panasnya itu, nah ini kita ukur dulu. Jadi nanti yang akan kita bengkokkan adalah bagian tengah dulu nih, bagian tengah yang di sini. Jadi kita ukur dulu supaya nanti ketemu dia. Nah, di sini tengah-tengahnya. Nah, kurang lebih segini. Jadi ini kita ukur kurang lebih segini.
Saya tandain pakai pensil. Nah di sini teman-teman, di sini kurang lebih titik tengahnya, tengah dari ini. Nah, nanti kita mulai dari sini ya. Dan sebelum kita mulai, kita pastikan dulu mana yang buat luar atau yang buat dalam. Nah ini kita harus teliti ini, nah mana yang buat luar, buat dalam. Jadi supaya nanti ketemu kalau di ujungnya simetris. Nah seperti ini. Nah ini jadi kita tandain ini bagian dalam. Bagian luar ini buat bagian luar ya. Jadi ini yang tampak nanti kalau sudah jadi gitar akustik nih, bagian tampak di luarnya seperti ini kayunya. Nah dia simetris, kanan dan kirinya simetris dia. Nah, baiklah coba kita mulai ya. Jadi udah saya kasih tanda di sini ya. Ini ada tanda di sini. Nah saya tanda di sini. Bisa kita gunakan penggaris siku ya, penggaris siku, supaya nanti dalam pengepresan pembengkokannya kita tetap tegak lurus terus. Jadi supaya nanti kalau dipasang di cetakan gitarnya dia akan itu. Nah ini kan garis tengah. Nah kita kasih spare antara 2 sampai 3 cm. Kurang lebih segini. Jadi ini kita mulai membengkokkannya. Jadi ini sebagai as nanti ya. Ini sebagai as membengkokkannya, ini as. Nah ini as membengkokkannya. Terus yang satunya juga. Nah berarti kan di sini ini adalah asnya nanti. Jadi supaya nanti ketemu kanan kirinya sama simetris. Nah kita udah kasih tanda. Kita taruh. Nah, baru kita mulai. Kita lihat udah mulai panas belum. Nah begini teman-teman, kan ya, ini udah mulai panas. Bagi dia punya pipa ini udah mulai panas nih. Dia udah langsung kering. Nah untuk membengkokkannya bisa kita kasih air di permukaan papan kayu ini, atau juga nggak usah juga nggak apa-apa. Tapi untuk lebih mudah kita kasih air ya. Tapi saya akan coba nggak usah kasih air dulu ya kan, untuk membengkokkannya. Jadi kan nanti di sini. Ya, kita coba dulu. Jadi kita mulai ya, membengkokkannya. Jadi kita posisi harus tegak lurus nih. Jadi posisi harus tegak lurus. Ini pasang garis supaya nanti jadinya tegak lurus ya. Nah begini. Nah dalam membengkokkannya, di samping posisi harus tegak lurus. Nah kita tekan pelan-pelan dan sambil berjalan ya ke kanan ke kirinya. Nah ini supaya panasnya menyebar dulu. Supaya panasnya itu menyebar dulu ke kayunya, baru nanti kita tekan pelan-pelan ke dalam ya. Nah ini kita lakukan supaya panasnya menyebar dulu ke seluruh permukaan kayu ya. Nah apabila pipa kurang panas, apinya bisa kita gedein lagi. Jadi kita tarik sumbunya supaya dia bisa gede. Jadi kita yang atur sendiri ya. Jadi nanti supaya ini bisa kayu ini bisa membengkok ya. Terus saja kita jadi kayu setelah menyebar gitu. Nah bisa kita bolak-balik. Karena ini panasnya dari satu sisi dari bawah aja, bisa kita bolak-balik supaya dia rata.
Nah, dalam membengkokkan ini nanti dulu nih. Nah, ini tadi cara yang tanpa menggunakan air ya. Nah, kalau untuk menggunakan air bisa kita kasih air tapi di bagian belakangnya. Jadi ini misalkan ini yang kena pipa pemanas, jadi kita kasih air yang di belakangnya. Bisa kita gunakan ini spon ya, spon buat itu kita basahin dulu di spon. Nah, setelah spon kita basahin baru kita lapin di bagian belakang. Nah, bagian belakang begini supaya airnya nggak bercecer. Kenapa saya pakai spon? Nah, gini. Nah, setelah basah baru kita panasin lagi. Nah, jadi ngasih airnya bagian belakang baru kita tekuk lagi. Nah, ini cuma sekedar cara ya untuk mempermudahnya, bisa menggunakan air atau tidak. Nah, gitu. Nah, begini teman-teman. Nah, yang pasti caranya yang penting bagian tengah dulu. Nah, tengah dulu ini sampai melengkung posisinya. Nah, jadi pertama panas ya supaya rata, jadi kita kanan kirinya kita geser-geser begini supaya dia panas. Terus tetap kita jaga tegak lurusnya, jadi supaya nanti kalau pas disambung antara samping satunya, jadi dia pas posisinya, kenanya jadi pas tuh gini. Nah, ini cara. Nah, terus dibolak-balik. Nah, dibolak-balik begini supaya antara atas dan bawah tetap terjaga ya. Jadi siku-sikunya itu tetap terjaga begini. Emang agak lama kalau untuk membengkokkan kayu ya, karena ini dengan cara manual ya. Jadi tidak membutuhkan peralatan yang modern, yang harganya juga mahal. Nah, saya coba pakai alat yang paling sederhana. Jadi seperti yang dicontohkan oleh bapak saya, atau ini adalah cara-cara zaman dahulu dia membuat gitar akustik ya. Nah, cara membengkokkan kayunya begitu. Nah, udah kelihatan ya teman-teman, udah mulai kayu udah mulai melengkung tuh, kayu udah mulai melengkung jadi. Nah, terus kita lakukan hal yang sama. Nah, biasanya kalau itu bisa kita atur panasnya ya, azan nih. Nah, cara ini terus kita lakukan sampai dia ketemu ke lengkungannya yang seperti yang kita mau ya. Jadi teman-teman nggak usah buru-buru, jadi kita pelan-pelan supaya kita menghindari patah ya. Jadi sangat-sangat pelan sekali. Jadi kita urutin dari garis yang tengah tadi, pelan-pelan ke pinggir, ke kanan, ke kiri, seperti ini. Nah, sampai nanti posisinya itu udah sama dengan cetakannya. Ini kan kita ambil yang tengah ya. Nanti akan saya tunjukkan sebentar lagi sampai sama dengan cetakannya. Jadi lama-lama kayunya akan melengkung teman-teman. Seperti ini. Nah, ini kita bisa taruhkan di sini. Nah, seperti ini. Nah, gini teman-teman. Setelah ini baru kita mulai kita ikutin dari sininya. Nah, jadi kita ikutin mal pada ini nih. Nah, gini. Nah, seperti yang semula, kita ambil supaya panasnya rata dulu. Nah, kita jalan pelan-pelan dari awal sampai dari ujung, mulai dari lekukan tengah sampai ke posisi tengah-tengah dari set ini. Nah, gini. Dan dibolak-balik ya supaya nanti tetap tegak lurus. Jadi posisinya dia tetap tegak lurus.
biasanya kalau pakai cara pipa yang pakai apa kintir ini, pakai apa kintir minyak ini, biasanya kan panasnya antara pipa atas sama bawah itu beda. Jadi supaya untuk biar stabil tetap tegak lurus, bisa nanti kita bolak-balik begini. Nah gini terus teman sampai nanti posisi udah kepres sama cetakannya. Jadi ini kita lakukan terus berulang-ulang ya teman-teman. Dengan pelan-pelan kita urutkan satu persatu jalan. Ini begini bergerak dari kiri ke kanan atau dari kanan ke kiri boleh, bisa sama aja. Nah dia lama-lama nanti akan melengkung sendiri. Nah, jadi misalkan dia terlalu melengkung nggak apa-apa, biarin dulu, karena dia kalau kita membukanya atau lebih gampang daripada kita ituin lagi, menekuknya ke dalam lagi. Nah jadi begini lebih gampang ya. Azan Mas Hanif. Nah kalau sudah kemelengkungannya kira-kira udah dapat begini, kita coba dulu ya, nanti bisa kita lanjutin yang di belakangnya. Nah seperti ini teman, kurang lebihnya kan ya, kelihatan ya. Nah ini bisa kita lanjutin yang di belakang sekarang, yang bagian bawah belakang begini. Jadi nanti kita baru kita mulai lagi dari sini. Seperti cara yang semula tadi, kita ituin terus biar rata dulu panasnya, sambil pelan-pelan kita tekan ya, kita dorong supaya dia melengkung. Ini aja terus, jadi biar panasnya rata dulu, tapi sambil sedikit-sedikit kita tekan supaya sambil jalan dia melengkung sendiri nanti. Gini teman-teman, terus aja. Nah ini kita lanjutin dan nanti bolak-balik ya. Nah kita terusin dulu sampai kira-kira ujung, kira-kira udah dapat dari panjangnya. Nah, terus aja begini kita tekan. Seandainya tangan mungkin terasa panas, bisa kita tahan pakai kayu kayak apa supaya tangan kita nggak panas ya. Mulai melengkung ya teman-teman, kelihatan kan? Nah, coba gambari dari agak ke atasan. Nah kita balik-balik lagi ini. Nah terus jadi usahakan panas dari pipanya stabil ya teman-teman, supaya kayu nggak gampang berbalik nantinya jadinya. Jadi kayu nggak gampang berbalik itu lagi, keluar lagi kalau posisi panas betul. Nah nanti sebenarnya bisa juga kita ituin lagi, kita press lagi supaya dia kayu nggak berbalik seperti semula, lurus lagi. Nah ini bisa kita balik lagi. Jadi teman-teman, nah kita jalan lagi dikit, sama seperti proses semula tadi, awalnya tadi. Terus nah dalam penekanannya kita tekan kayu bagian tengah ya. Jadi kayu pada bagian tengahnya begini. Nah
kayu pada bagian tengahnya supaya dia nggak patah. Jangan di pinggir begini atau di bawah begini. Nah, udah, jadi bagian tengahnya, jadi antara di sini sampai sini nih. Jadi yang kita tekan itu untuk membengkokkannya bagian tengah ya. Jadi dia lebih stabil, nanti dia nggak balik-balik lagi kalau udah matang. Nah nanti kalau udah kebentuk kita usahakan baru kita matengin nanti. Kita matengin dengan cara begini juga, kita panasin dikit-dikit terus baru kita press ya. Nah, ini cuma sebagai contoh, jadi nanti kita presskan ke dalam cetakan tadi. Nah seperti ini ya. Masih kurang berarti kan. Nah, nanti kita bisa lihat kurangnya di mana, melengkungannya kurang di mananya ya kan. Jadi kita bisa lihat. Nah, jadi bagian sini masih kurang melengkung. Nah, kita press lagi. Jadi yang sebenarnya yang perlu diperhatiin kalau untuk pembengkokan kayu secara manual begini nih ya, pakai pipa tindir ini. Jadi sebetulnya kita sabar dalam penekanannya aja. Jadi kita pelan-pelan terus kita tahan sampai dia nanti benar-benar matang supaya dia nggak balik lagi. Nah, nanti kita bisa bantu pakai press ya. Ini terus bagian belakangnya. Nah, ini sepertinya ada kurang dikit. Nah, bisa kita bantu pakai press. Nah, ini coba dulu ya sekarang ya. Kita lihat mau posisinya. Jadi dia seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini. Nah, ini kita bisa bantu pakai press. Ini nih. Nah, kita press supaya dia matang nanti. Nah, kita press begini. Jadi kanan kiri ya. Atas bawah kita press. Ini untuk membantu supaya dia nggak lari lagi. Pressnya juga saya gunakan pakai ini nih, apa, besi klam ya. Besi klam kita potong sendiri baru kita bentuk seperti ini. Ini bisa kita klam begini. Ini yang alat-alat yang tadi saya sebutkan. Ini matiin dulu. Nah seperti ini teman-teman, semuanya sampai rata. Nah untuk sisi yang sebelahnya juga sama aja, prosesnya seperti ini. Nah, sebetulnya ini masih bisa kita matengin dengan cara kita press lagi. Nah posisi di atas begini bisa, tapi ini cukup ya, cuma sebagai contoh aja. Nah begitulah cara membengkokkan kayu set gitar akustik. Bisa dimengerti ya teman-teman, mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat. Nah begini teman-teman. Nah ini sebaliknya juga yang sebelah sini. Nah yang belakang juga kita press ya. Kita press begini baru nanti kita potong. Nah baiklah teman-teman, begitulah cara membengkokkan kayu set pada gitar akustik ya, seperti ini. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya tentang gitar akustik ya. Bye.